posisi kita di dunia, ternyata kita masih pada, kalau lingkup ASEAN saja ya, di antara negara-negara ASEAN, bisa terlihat di layar, Indonesia di ASEAN itu berada pada peringkat ketiga, di bawah Malaysia dan Timor Leste, dengan status sebagai float demokrasi atau negara demokrasi yang cacat atau belum sempurna. Meskipun kita bisa dibilang lebih baik daripada Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Ini kalau indeks demokrasi. Sedangkan kalau indeks kesenjangan gender global, Global Gender Gap Index, Indonesia berada pada peringkat 101 dunia. Dan untuk di negara ASEAN, kita berada pada peringkat ke-6. Kita berada di bawah negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Singapura. Itu kalau Global Gender Gap Index yang dirilis oleh World Economic Forum. Berikut. Nah, kalau dilihat dari indeks demokrasi 2021 ini, Indonesia mengalami perbaikan skor pada 3 variabel pengukuran. Yang pertama yaitu soal keberfungsian pemerintah, lalu yang kedua kebebasan sipil, dan yang ketiga partisipasi politik. Tapi kita stagnan di 2 variabel lainnya dari 5 variabel yang diukur. Stagnasi skor kita terletak pada yaitu proses elektoral dan pluralisme, dan yang kedua adalah budaya politik. Nah, kalau budaya politik ini praktik jual beli suara, lalu kemudian politik kekerabatan yang masih mewarnai internal partai politik kita dalam melakukan rekrutmen politik, salah satu yang dianggap berkontribusi pada stagnasi variabel budaya politik. Lanjut. Nah, kalau boleh kita elaborasi sedikit, mengapa indeks demokrasi Indonesia meningkat skornya dari 630 menjadi 6,71, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan peringkat demokrasi Indonesia dalam skala global. Yang pertama, di Ekonomis menyoroti 2 faktor yang berkontribusi pada peningkatan kondisi demokrasi Indonesia. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat sebagai bukti atau bentuk adanya independensi peradilan. Itu variabel yang membuat demokrasi kita membaik. Yang kedua, politik Presiden Joko Widodo yang mengakomodasi berbagai kelompok politik dalam kabinet dinilai kondusif untuk membangun konsensus antar kekuatan politik. Nah, saya ingin melihat 2 hal ini yang ada di layar. Di Ekonomis memotret 2 hal ini. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, sikap politik Presiden Joko Widodo yang mengakomodir kekuatan-kekuatan beragam untuk masuk ke dalam kabinet dianggap sebagai kontributor terhadap perbaikan kondisi demokrasi Indonesia. Mestinya ini diberi catatan kritis, karena antara yang pertama dan yang kedua sesungguhnya menunjukkan keterhubungan yang melahirkan mengapa ada faktor yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi, juga disebabkan karena adanya faktor yang kedua. Ketika semua kekuatan politik ditarik masuk ke dalam, maka kontrol menjadi melemah, produk legislasi jauh dari partisipasi masyarakat, dan akhirnya legislasi yang dihasilkan menjadi inkonstitusional. Jadi di Ekonomis hanya melihat diakomodirnya kekuatan politik yang beragam, tapi tidak melihat melemahnya kontrol akibat perilaku yang mengakomodir kekuatan-kekuatan politik tersebut, sehingga melemahkan sistem kontrol dan juga pengawasan dalam praktik tata kelola pemerintahan. Jadi kalau dilihat yang pertama sebagai bentuk independensi peradilan, tetapi mengapa orang datang ke peradilan, mengapa peradilan menyatakan produk hukum itu inkonstitusional, tidak dihubungkan dengan dampak dari faktor yang kedua. Jadi ada kontradiksi dari faktor yang menyebabkan perbaikan indeks demokrasi Indonesia sebagaimana digunakan oleh di Ekonomis. Lanjut. Ya, saya ingin mengawali konstitusionalisme presidensial kita.
kita menganut sistem presidensial dan itu diartikulasikan dalam beberapa pasal di Undang-Undang Dasar. Yang pertama bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, itu karakter khas dari sistem presidensial. Yang kedua, kita mengenal pembatasan masa jabatan, di mana presiden hanya bisa menjabat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya bisa dipilih kembali 1 periode setelahnya maksimal. Dan yang ketiga, kita memberlakukan pemilu yang periodik di pasal 22E ayat 1, pemilu diselenggarakan secara luber-jurdil setiap 5 tahun sekali. Dan yang berikut, pemilu diselenggarakan untuk memilih beberapa posisi presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Ini adalah konstruksi konstitusi kita terkait dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Pemilu yang periodik, pembatasan masa jabatan, dan juga kemudian pemilihan langsung presiden. Berikut. Nah, saya akan mengurai sedikit terkait dengan tema kita soal bahaya bawaan dari sistem presidensial. Juan Linz dalam bukunya The Perils of Presidentialism menyoroti 3 bawaan penyakit tanda kutip bawaan dari sistem presidensial. Yang pertama adalah dual legitimasi atau legitimasi ganda, karena presiden dan parlemen sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, sehingga ada kecenderungan untuk saling berkompetisi satu sama lain. Yang kedua adalah rigidity, kekakuan, yaitu di mana pemilihan presiden dan masa jabatan diatur tegas, sehingga kalau kita dapat presiden yang buruk, maka mau tidak mau kita harus menunggu sampai dengan akhir masa jabatan presiden tersebut tiba, atau kalau memang terjadi sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, mekanisme untuk mengkoreksinya, menurunkannya melalui pemakzulan. Jadi rigidity ini kemudian mau tidak mau membuat kita harus menunggu periode tertentu untuk mengkoreksi presiden yang sedang menjabat. Yang ketiga adalah majoritarian tendency. Tendensi mayoritarianisme, pemusatan kekuasaan. Kalau yang pertama, kedua, nampaknya sudah bisa kita akselerasi dalam praktik ketatanegaraan kita. Tapi kalau kita kembali tadi kepada temuan di ekonomis, soal mengapa ada putusan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, ini yang kemudian sedang kita hadapi dan memerlukan rekayasa hukum dan elektoral untuk tidak terjadi, yaitu majoritarian tendensi mayoritas atau pemusatan kekuasaan yang melibatkan kekuatan-kekuatan parlemen terafiliasi dengan presiden. Nah, ini yang saya akan elaborasi lebih lanjut. Ya. Nah, kita sebenarnya sudah cukup berusaha untuk menghindari terjadinya penyakit bawaan dari sistem presidensial itu. Sudah ada beberapa rekayasa elektoral yang kita coba lakukan untuk mencegah terjadinya legitimasi ganda, kekakuan dalam melakukan koreksi terhadap kepemimpinan presiden, dan yang ketiga termasuk juga tendensi mayoritas. Apa saja rekayasa elektoral yang sudah coba kita lakukan? Yang pertama adalah supaya presiden mendapatkan dukungan yang memadai di parlemen dan menghindari adanya polarisasi atau fragmentasi yang terlalu besar, pendekatannya adalah dengan memberlakukan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, dan juga mempersulit kepesertaan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan mekanis. Untuk mendapatkan dukungan yang memadai di parlemen, maka caranya satu, persulit partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Makanya menjadi peserta pemilu di Indonesia adalah salah satu persyaratan yang paling berat dan paling mahal di dunia. Itu riset yang dilakukan oleh Marcin Waleczki dan Magnus Ohman. Yang kedua, penaikan ambang batas parlemen atau parliamentary secara terus-menerus. Dampaknya apa? Dampaknya dari pemilu ke pemilu, suara sah yang terbuang atau wasted votes itu terus meningkat. Pemilih datang ke TPS, mencoblos partai politik, suaranya sah tapi tidak bisa dihitung karena partai politik yang dia pilih tidak lolos ambang batas parlemen. Tercatat pada pemilu 2019 ada 13,5 juta suara terbuang atau wasted votes dari pemilih yang mencoblos 7 partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.
ini setara dengan 9,8% pengguna hak pilih di pemilu 2019. 13,5 juta itu hampir sama dengan total pemilih di benua Australia pada pemilu mereka yang lalu. Nah, yang berikut pendekatannya adalah dengan menjadwalkan pemilu secara serentak. Jadi menggabungkan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan efek ekor jas di mana pemilih direkayasa perilakunya akan cenderung memilih partai politik yang juga mengusung presiden yang dia pilih. Maka dengan demikian presiden akan mendapatkan kekuatan dukungan yang memadai sehingga kerja-kerja dia di dalam legislasi, penganggaran, dan implementasi janji-janji kampanye lebih mudah untuk dilakukan karena ada dukungan yang memadai di parlemen. Dan yang berikut adalah pencalonan DPD yang harus terbebas dari unsur partai politik. Ini diintrodusir oleh putusan MK nomor 30 tahun 2018. Tujuannya apa? Supaya DPD betul-betul menjadi regional representation atau perwakilan daerah dan bisa mengimbangi kekuatan perwakilan politik yang ada di DPR. Jadi memang ada sejumlah rekayasa elektoral yang didorong untuk memastikan penyakit bawaan sistem presidensial itu tidak terjadi. Tapi bagaimana kemudian realitasnya? Kita akan lihat. Nah, ini tadi ya, pendekatan mekanis terus menaikkan ambang batas parlemen ternyata membuat suara pemilih makin banyak yang terbuang. 13,5 juta dan kemudian ini membuat disproporsionalitas sistem pemilu kita. Jadi harusnya kita proporsional tapi kemudian menjadi kurang proporsional dan tidak proporsional karena tingginya suara sah, suara rakyat yang terbuang yang tidak kemudian memiliki wakil di parlemen. Lanjut, Mas. Nah, yang kita hadapi hari ini adalah problematika sistem presidensial kita. Jadi ada penyakit bawaan yang ingin kita atasi, dual legitimasi ganda dan rigidity itu nampaknya tidak terjadi di Indonesia, tapi tendensi mayoritas itu menjadi kecenderungan yang sangat mengkhawatirkan. Yang pertama, kita makin mengarah pada tendensi mayoritas atau pemusatan kekuasaan dan melemahnya kekuatan penyeimbang. Ini sudah misalnya diuraikan oleh satu, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, lalu juga Undang-Undang KPK itu tidak pernah berhasil direvisi di era Presiden SBY, tapi ketika dukungan parlemen memusat kepada kekuatan eksekutif dengan diajak masuk ke dalam kabinet, yang kalau kata di ekonomis sebagai bagian dari penopang perbaikan demokrasi kita, justru kemudian membuat konsentrasi kekuasaan yang memusat dan kontrol parlemen yang melemah. Undang-undang kontroversial lolos begitu mulus, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan yang terakhir, ketika pemerintah tidak menghendaki revisi Undang-Undang Pemilu, meskipun DPR sudah membahas sampai ke badan legislasi, sudah dibahas di Badan Keahlian Dewan, di RDP-kan di Komisi 2, dibahas di badan legislasi, tapi ketika presidennya bilang tidak, maka Undang-Undang Pemilu kemudian dicabut dari prioritas legislasi. Inilah kemudian salah satu implikasi dari ketika semua kekuatan politik diajak masuk ke dalam kabinet dan kemudian perilaku partainya yang juga tidak mau berada di luar pemerintahan. Yang kedua adalah adanya ketergantungan pencalonan presiden pada kekuatan parlemen melalui pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini adalah anomali terbesar dari sistem presidensial kita, di mana mandat yang harusnya diperoleh langsung oleh rakyat, tetapi ketika proses pencalonan ada semacam pembajakan mekanisme di mana calon presiden tergantung pada kekuatan parlemen, yang anomalinya kekuatan parlemen itu adalah kekuatan masa lampau. Calon presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang punya paling sedikit 20% kursi atau 25% suara sah DPR, pemilu DPR, hasil pemilu DPR sebelumnya. Ini merupakan penyimpangan paling paling nyata dari sistem presidensial, di mana sistem presidensial memperoleh mandat antara presiden dan parlemen secara berbeda melalui pemilu,
Tapi dalam sistem presidensialisme kita melalui pasal 222, calon presiden dipaksa untuk bergantung pada kekuatan parlemen, dan parlemennya adalah parlemen masa lampau, bukan partai politik yang saat itu berkompetisi menjadi peserta pemilu. Nah, yang ketiga adalah keserentakan pemilu nasional dan lokal yang digabung pada tahun yang sama tidak bisa dipakai momentum koreksi. Pada awalnya pemilu serentak didesain supaya kita tidak harus menunggu 5 tahun untuk mengkoreksi kinerja presiden dan partai politik. Ada jeda 2 tahun yang diusulkan. Jadi pemilu untuk memilih presiden, DPR, DPD digabungkan, lalu 2 tahun setelahnya diusulkan untuk memilih pemilu di lokal, yaitu memilih kepala daerah dan DPRD. Tapi di kita tidak. Pileg, Pilpres itu digabungkan bersamaan, termasuk juga dengan DPRD, dan di tahun yang sama sekaligus juga pilkada. Akhirnya rigidity itu terjadi. Kita harus menunggu 5 tahun tanpa ada momentum elektoral untuk bisa mengkoreksi kinerja partai politik. Kalau ada jeda misalnya 2 tahun begitu ya, antara pemilu nasional, pemilu daerah, setidaknya kita bisa mengikuti, memonitor, mengkoreksi kinerja partai politik tanpa harus menunggu 5 tahun. Nah, kalau desain keserentakan yang sekarang Bapak Ibu, pileg, pilpres, pilkada di tahun yang sama, bagaimanapun performa kepala daerah, kepala pemerintahan, anggota DPR-nya, kita harus tunggu 5 tahun berikutnya untuk bisa melakukan koreksi. Jadi desain keserentakan justru dipakai untuk mengokohkan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan eksekutif. Yang berikut, dampak dari penguasaan kekuasaan atau tendensi mayoritas yang sangat nyata tadi dikontribusikan oleh ambang batas pencalonan presiden karena dipaksa untuk membentuk koalisi yang bergantung pada kekuatan parlemen. Dampaknya apa? Dampaknya adalah yang jelas pelemahan partisipasi publik. Karena kekuatan politik yang terpusat meninggalkan kekuatan masyarakat karena menganggap semua prasyarat politik untuk membuat kebijakan sudah terpenuhi. Yang kedua, serangan pada kedaulatan rakyat berupa misalnya saat ini narasi pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Hal itu bisa terjadi karena apa? Karena ada konsentrasi kekuatan pada satu kelompok yang menjadi kekuatan mayoritas. Dan yang berikut juga serangan yang paling mendasar yaitu pada pembatasan masa jabatan dan pemilu yang periodik. Padahal itulah karakter dari sistem presidensial. Dari dulu kita selalu bicara penguatan sistem presidensial, ternyata yang diperkuat bukan sistemnya, tapi yang diperkuat justru adalah presidennya. Padahal presiden tidak perlu diperkuat. Dalam sistem presidensial, presiden sudah kuat. Karena dia menjadi otoritas tunggal yang mendapatkan mandat dari pemilu langsung. Tapi di kita, alih-alih memperkuat sistem presidensial yang juga menyaratkan check and balances, yang diperkuat adalah presidennya, bukan sistemnya. Nah, dampaknya adalah tadi, pemusatan kekuasaan yang memang penyakit bawaannya, kalau tendensi mayoritas dibiarkan, maka itulah asal mula dari rezim otoritarian. Yang berikut lagi adalah makin menguatnya ketergantungan pada hakim dan peradilan. Karena kekuatan kontrol di parlemen melemah, lalu juga ada pemusatan kekuasaan dukungan pada eksekutif, kebijakan legislasinya tidak pro publik, fungsi legislasinya tidak mencerminkan aspirasi masyarakat, maka masyarakat menggantungkan fungsi-fungsi yang harusnya dijalankan oleh aktor politik pada peran hakim dan peradilan. Inilah kalau kita bisa lihat, belum selesai undang-undang diberi nomor, baru diketuk di DPR, beramai-ramai orang pergi ke Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini tidak bisa dibiarkan, artinya apa? Ada penghindaran fungsi instrumen-instrumen demokrasi kita, terutama peran legislasi dari pembuat undang-undang, akibat dampak dari pemusatan kekuasaan yang terjadi tadi. Nah, belum lagi kalau bicara misalnya, fungsi legislasi yang tidak berjalan, kita publik mengandalkan pada kekuatan yudisial, sementara kekuatan yudisial juga punya keterbatasan untuk melakukan terobosan-terobosan yang berbentuk praktik legislasi secara teknis. Lanjut, ini satu slide lagi. Nah, oleh karena itu, karena nampaknya pertama, soal dual legitimasi atau legitimasi ganda itu tidak terlalu menjadi problem dalam sistem presidensial kita.
Tapi yang kedua, rigidity atau pemilu yang berkala, justru itu menjadi tantangan besar yang saat ini coba diserang oleh para elit politik kita. Jelas-jelas konstitusi kita mengatur kedaulatan berada di tangan rakyat, pemilu dilakukan secara berkala atau periodik 5 tahun sekali, ada pembatasan masa jabatan, tapi konstitusionalisme berdemokrasi itu coba diterabas, dan kemudian pendekatannya adalah pendekatan yang menghindari pemilu. Jadi yang terjadi hari ini adalah upaya membatalkan pemilu untuk menghindari suara rakyat melalui pemilu agar bisa memperpanjang masa jabatan. Kalau presiden 3 periode, mekanismenya berat. Harus amandemen konstitusi dan suara rakyat yang menentukan. Dia bisa periode ketiga atau tidak. Rakyat masih bisa bilang tidak. Tapi kalau pembatalan pemilu, kenapa saya bilang pembatalan? Karena tahapan pemilunya belum disahkan oleh KPU. Tapi kalau pembatalan pemilu diikuti oleh perpanjangan masa jabatan, rakyat betul-betul menjadi penonton. Tidak bisa bilang tidak, kecuali kalau kita turun ke jalan. Jadi tidak ada mekanisme suara rakyat untuk didengar. Oleh karena itu baik 3 periode ataupun pembatalan pemilu sama-sama harus kita tolak. Nah, yang rekomendasinya untuk penataan sistem ketatanegaraan kita, yang pertama, presiden memang harus didukung oleh kekuatan yang memadai di parlemen. Karena fragmentasi yang terlalu berlebihan itu menyulitkan dalam penyusunan legislasi, penganggaran, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kooptasi semua kekuatan di dalam parlemen menjadi kekuatan pendukung presiden. Yang kita harus kuatkan adalah sistemnya, bukan presidennya, karena presidennya sendiri sudah kuat. Kekuasaan presiden harus tetap diimbangi oleh adanya fungsi kontrol untuk menghindari tendensi pemusatan kekuasaan yang hari ini makin menguat. Oleh karena itu jalannya ada beberapa. Yang pertama, penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Karena sebenarnya awal dari pemusatan kekuasaan itu dimulai ketika partai dipaksa berkoalisi dalam pencalonan. Dan pemaksaan koalisi pencalonannya dilakukan secara tidak alamiah, tetapi pendekatan yang digunakan oleh pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sesungguhnya bertentangan dengan pasal 6A ayat 3 yang memberikan hak pada partai politik peserta pemilu untuk mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Jadi dari hasil riset kami memperlihatkan kecenderungan pemusatan kekuasaan yang terjadi hari ini dikontribusikan oleh adanya pemaksaan koalisi pencalonan saat Pilpres. Yang kedua, penjadwalan pemilu menjadi pemilu serentak nasional, memilih DPR, DPD, Presiden bersamaan, lalu 2 tahun berikutnya pemilu lokal, memilih kepala daerah dan DPRD bersamaan. Mencampurkan pemilu legislatif nasional dengan DPRD dengan dikombinasikan dengan sistem pemilu proporsional terbuka adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Karena dampaknya apa? Suara tidak sah atau invalid votes, pemilih kita kesulitan memilih dengan cara benar, itu dari pemilu ke pemilu makin meningkat. 2019 ada 17,5 juta suara pemilu DPR invalid atau tidak sah. Artinya apa? Pemilih datang ke TPS memberikan suara, tapi suaranya tidak bisa dihitung karena cara memberikan suaranya salah. Dan ini konsisten ketika kita menggabungkan pileg nasional dan pileg lokal dikombinasikan dengan proporsional terbuka mulai tahun 2004. Tahun 2004, total 9% dari suara nasional itu adalah tidak sah. 2009 di era Bu Endang ketika proporsional terbuka murni diperkenalkan, suara tidak sahnya 17%. Lalu kemudian 2009 turun menjadi 10,11%, 2014 mohon maaf, 2019 bertahan di angka 11,12%. Artinya ada problem mendasar bagaimana distorsi suara rakyat akibat penerapan sistem yang rumit, kompleks, dan tidak mudah. Oleh karena itu usulannya adalah pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal, sekaligus juga mekanisme kontrol terhadap kinerja partai dan eksekutif kita, supaya partai politik itu tidak bekerja 5 tahun sekali. Dia dipaksa untuk terus bekerja karena ada mekanisme koreksi, dalam 5 tahun ada 2 agenda elektoral. Tidak seperti sekarang, semuanya diborong pada tahun 2024, ditambah lagi kita warga Banten 15 Mei 2022
akan mulai dipimpin oleh penjabat. Dan pimpinan penjabat itu akan berlangsung hampir 3 tahun sampai terpilihnya kepala daerah definitif 2024. Kita tidak tahu siapa yang akan dipilih, bagaimana mekanisme pemilihannya, apakah publik dilibatkan, bagaimana publik memberi masukan, bagaimana publik nanti memantau akuntabilitas kerjanya, itu semua tidak jelas. Nah, ini juga menjadi problem tersendiri dari penjadwalan pemilu kita yang memborong semua jenis pemilu pada tahun yang sama. Lalu kemudian yang keempat, daripada terus menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, lebih baik yang berdampak pada meningkatnya suara sah terbuang dari rakyat dan rakyat dalam jumlah besar tidak terwakili, lebih baik kita mengadopsi ambang batas pencalonan fraksi seperti yang kita perlakukan pada pemilu 99. Partai dipersilakan mengakses kursi di DPR, tapi tidak serta-merta bisa membentuk fraksi. Dan yang terakhir, DPD harus didorong menjadi kekuatan penyeimbang dengan perannya sebagai regional representation. Ini perlu dikaji lebih dalam, lebih mendalam, bagaimana kemudian konstruksi hukumnya perlu kita dorong. Serta penutup, penguatan kultur kewarganegaraan atau civic culture sebagai kontrol publik pada kekuasaan serta berbagai kebijakan agar tidak berjarak pada aspirasi masyarakat. Disinilah peran Muhammadiyah sangat strategis dengan Islam berkemajuannya, bagaimana kita membangun anggota persyarikatan yang punya kesadaran tinggi untuk menjadi bagian dari kontrol terhadap para pejabat publiknya, apalagi menuju 2024. Saya kira saya akan mengakhiri di sana, mohon maaf terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Terima kasih atas paparannya Ibu Titi Anggraini. Ada hal yang menarik gitu dari semua yang dipaparkan. Ternyata demokrasi yang ada di Indonesia belum berjalan dengan yang kita inginkan. Belum baik-baik saja begitu ceritanya Bapak dan Ibu. Ada stagnan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ini lembaga yang secara secara tertulis nomenklatur itu ada tertulis, misalnya kayak mulai dari BPK, kemudian presiden, wakil presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK. Kayak ini secara nomenklatur memang itu disebutkan. Tapi ada yang secara implisit, nomenklaturnya nggak disebutkan. Itu seperti Komisi Pemilihan Umum, ya, karena Komisi Pemilihan Umum itu yang dimaksud ketika kemudian dilakukan proses interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata tidak dalam huruf besar KPU-nya, karena suatu Komisi Pemilihan Umum yang akhirnya diinterpretasikan ada lembaga Bawaslu, ada lembaga DKPP di dalam perkembangan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini lembaga-lembaga yang secara struktural formal itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen. Artinya bahwa lembaga-lembaga ini secara konstitusional ada di dalam negara, ada dalam struktur negara, ya kan, yang disebutkan secara tadi yang saya katakan nomenklaturnya secara jelas, tapi ada yang tidak jelas juga. Nah, di luar itu, ketika kemudian perkembangan reformasi, ya, dalam rangka kedaulatan rakyat, dalam rangka demokratisasi, dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat, itu muncul lembaga-lembaga negara tambahan, ya, yang bukan disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, tapi ada yang berdasarkan atas undang-undang, bahkan ada yang dibentuk atas dasar di bawah undang-undang. Apakah itu PP, apakah itu Kepres, apakah itu Perpres, sehingga sekarang ini jumlahnya luar biasa. Jumlahnya itu sudah sangat banyak. Bahkan disebutkan lebih dari 41 lembaga dalam bentuk namanya komisi, namanya badan, namanya dewan, dan seterusnya. Ini yang kalau kita lihat coba di dalam
eh, slide berikutnya, lembaga-lembaga tambahan itu, slide berikutnya, ya. Nah, ini kan ada yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar itu ada BPK, ada Komisi Yudisial. Yang untuk itu perlu dibentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan seterusnya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi para founding father kita itu sebenarnya sejak awal sudah mengimpikan bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berkedaulatan rakyat, menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan. Nah, yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana pada waktu Orde Baru dan memang ada di dalam konstruksi Undang-Undang Dasar yang dilahirkan pada 18 Agustus 45 itu, kedaulatan rakyat itu berada di tangan MPR sebagai lembaga negara tertinggi. Ya, ada lembaga tertinggi negara. Jadi dia sudah direduksi dari kekuasaan rakyat menjadi kekuasaan MPR. Jadi MPR itulah kemudian penjelmaan dari rakyat. Sudah di situ. Nah, ketika amandemen ini dirubah, ya, kedaulatan rakyat itu kemudian ya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Maka Undang-Undang Dasarlah yang menjadi payung. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya kira bagaimana kita melakukan rekonstruksi ulang atau redesign terhadap lembaga-lembaga negara tambahan itu, kita harus kembalikan aja kepada Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur tentang lembaga-lembaga yang harus ada itu apa aja. Dan bagaimana tujuan pemerintah, tujuan negara, tujuan negara kita. Jadi kalau masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, kemudian tadi membentuk sebuah pemerintah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan sampai keadilan sosial, maka kita semestinya kembalikan semuanya itu kepada konteks konstitusi. Oleh karena itu, lembaga-lembaga negara tambahan itu tidak boleh lepas dari konstitusi. Termasuk di dalamnya fungsi dan kedudukannya. Makanya ketika orang bicara bagaimana cara menata ulang, saya pikir kita lihat aja fungsi-fungsi apa yang harus ada. Lanjut Mas, ada. Nah di sini lembaga negara berdasarkan fungsi itu ada, kalau kita lihat berdasarkan tujuan itu adalah demokrasi. Kalau negara dibentuk itu kan untuk keteraturan, ketertiban, kemudian kesejahteraan, kemudian keadilan, kemudian biasanya pertahanan, keamanan. Itu kalau dalam teori kan begitu ya. Negara itu dibentukkan seperti itu. Nah sekarang mana lembaga negara tambahan itu dibutuhkan dalam rangka mendukung fungsi-fungsi ini. Ketika misalnya fungsi demokrasi itu ada, merdeka, bersatu, berdaulat, itu adalah demokrasi. Merdeka, berdaulat. Makanya saya selalu ingat bahwa ketika tujuan bangsa ini seperti dua sisi mata uang. Dua-duanya harus dilaksanakan. Demokrasi di satu sisi, di sisi satunya, sisi lainnya adalah kesejahteraan. Nah, ketika demokrasi, sebagai contoh, sekarang itu tadi yang dibicarakan oleh Mbak Titi, itu demokrasi itu bagaimana kemudian kita membangun sistem kepemiluan termasuk lembaga penyelenggara pemilu. Sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ada 3 lembaga penyelenggara pemilu yang dihasilkan dari pasal 22E ayat 5. Di mana suatu komisi pemilihan umum itu kemudian diartikan sebagai 1 ada KPU, 2 ada Bawaslu, 3 ada DKPP.
Proses pelaksanaannya gimana? Menurut saya tidak perlu. Di dalam hal ini, saya lebih cenderung bahwa kita kembalikan lembaga penyelenggara pemilu itu ya KPU. Bawaslu itu cukup diserahkan kepada masyarakat pengawasan pemilu. DKPP itu ada di dalam lembaga penyelenggara pemilu itu. Seperti misalnya, jadi ini menjadi sebuah lembaga seperti pada waktu pemilu tahun atau pada waktu Undang-Undang 22 tahun 2007. Ya Bu Titi ya, 22 2007 saya sebagai KPU di situ Dewan Kehormatannya itu ada di KPU. Ketika ada persoalan etika terhadap penyelenggara pemilu dibentuk, disidangkan. Boleh ada orang luar yang masuk. Prof. Jimli itu sebagai ketua, makanya kenapa saya begitu dekat, karena beliau itu ketua Dewan Kehormatan KPU pada waktu itu. Kemudian saya sekretaris Dewan Kehormatan, saya sebagai penyelenggara pemilu. Artinya tidak perlu ada lembaga DKPP tersendiri yang sekarang mohon maaf lahir dan batin ya, itu segala urusan itu bukan masalah tentang tahapan itu diurusin segala hal ya, tetek dan bengek itu semuanya diurusin begitu ya. Ada orang selingkuh, ada orang apa, ada ini itu diurusin seluruhnya. Ini nggak ada urusannya dengan ada orang nikah lagi dan seterusnya. Ini kan sesuatu hal yang menurut saya tidak produktif gitu. Oleh karena itu kita kembalikan saja, padahal sebenarnya pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 5 itu menyebutkan pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Memang tidak ada komisi pemilihan umum itu secara eksplisit nomenklatur hurufnya besar, ya itu yang kemudian digugat oleh Bawaslu. Sehingga sekarang Bawaslu menjadi lembaga permanen dari pusat, provinsi sampai di tingkat bawah. Itu sebagai salah satu contoh. Bagaimana bahwa kita tidak efektif, ya, tidak efisien di dalam membentuk lembaga-lembaga tambahan, lembaga-lembaga negara tambahan. Contoh lagi misalnya dalam konteks keadilan, itu ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, ada Komisi Kekerasan Terhadap Anak, ada Komisi Anak Indonesia. Padahal ada juga itu yang misalnya punya Kak Seto itu lebih efektif tetapi justru tidak diakui oleh negara gitu. Komnas Anak. Jadi ini kan sesuatu hal yang menurut saya kalau istilahnya Kak Sekum itu apa? Muspro. Ya Pak Sekum. Muspro itu boros gitu ya. Terlalu boros ya. Terlalu boros. Saya kemarin sempat diskusi Pak dengan Pak Sekjen, ini udah dengerin nggak apa-apa ya, ini saya mesti dimusuhi nih oleh teman-teman Bawaslu ini, teman-teman Bawaslu, teman-teman DKPP. Saya kemarin misalnya bicara dengan Pak Sekjen, misalnya cerita soal Bawaslu itu untuk 1 tahun misalnya untuk gaji Bawaslu dan seterusnya itu sekitar 1 tahun itu 1,7 T kalau nggak salah ya. 1,7 triliun ya. Itu 1 tahun ya kan. Untuk pengawasan ketika kemudian meskipun tadi dikritik oleh Mbak Titi ya, pemilunya itu 5 tahun sekali diserentakkan ya kan. Kemudian soal pengawasan, lalu apa yang diawasi? Ini konteks baru pada konteks Bawaslu. Jadi kalau kita perhatikan misalnya, ini untuk komisioner aja ya. Ini untuk komisioner nih. Di luar, taruhlah kita misalnya mau pakai tetap sekretariatannya, kemudian karena ada alasan juga
mereka itu kan punya barang apa itu inventaris yang harus dipelihara ya. Ini butuh orang. Nah, makanya saya kira untuk apakah itu perlu misalnya gitu ya. Apakah ini tidak cukup misalnya seandainya masih dibutuhkan pengawas itu sifatnya ad hoc misalnya. Ya, ini menjadi persoalan. Sekarang kan begitu. Kemudian lagi misalnya ada banyak lembaga-lembaga itu yang oleh karena itu saya menawarkan beberapa hal. Langkah redesign itu adalah yang pertama itu perlu ada pengkajian secara komprehensif. Mana yang memang dibutuhkan lembaga-lembaga negara tambahan, mana yang cukup dilakukan oleh lembaga negara yang ada. Jadi ini kan persoalannya karena apa? Karena orang sudah tidak percaya, dia tidak mampu melaksanakan, ada masalah, kemudian diambil jalan mudah. Ya, diambil jalan mudah dengan cara membentuk lembaga negara tambahan. Kemudian pengaturan lembaga negara tambahan itu menurut saya minimal harus ada dalam undang-undang. Jadi dia harus diatur dari undang-undang yang diturunkan dari konstruksi undang-undang dasar, konstitusi. Jadi ada amanah konstitusi, kemudian amanah konstitusi itu diturunkan dalam undang-undang, di situ kemudian harus baru ada lembaga negara. Sehingga tugasnya itu menjadi jelas. Kalau tadi dalam konteks pengkajian komprehensif itu, ini tugasnya apa sih? Mana yang bisa dilebur, gitu ya. Tapi tidak kemudian seperti yang terjadi ini BRIN itu ya. Nah, BRIN itu sekarang dilebur justru ada lembaga yang sebenarnya cukup bagus, kemudian harus dilakukan peleburan. Ini juga perlu dilakukan kajian ya. Kemudian keberadaan lembaga negara tambahan tupoksinya tidak boleh tumpang tindih dengan lembaga negara yang sudah diatur dalam konstitusi. Tidak semua urusan harus dibentuk lembaga negara tambahan. Mungkin ada beberapa yang bisa diserahkan kepada masyarakat sipil. Tugas pemerintah adalah melakukan fasilitasi. Tugas pemerintah adalah melakukan, biarkan masyarakat sipil yang melakukan proses sosialisasi, advokasi, pengawasan, penyerapan aspirasi. Nah, pemerintahlah yang ini. Dan ini banyak, misalnya contoh ya, ada Indonesian Parliament Board, ada ICW, itu kan justru lebih efektif gitu. Dibandingkan dengan, tapi ini harus didengarkan juga, makanya tidak seluruh lembaga-lembaga negara tambahan itu harus dibentuk. Ada yang memang urgen untuk dibentuk, tapi ada yang bisa diserahkan kepada masyarakat. Biar saja masyarakat itu yang melakukan proses itu. Misalnya tadi kayak Komnas Anak gitu ya. Komnas Anak itu ternyata ada lembaga yang cukup kredibel yang dibentuk oleh masyarakat misalnya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, tetapi pemerintah harus memberikan fasilitasi, jangan kemudian malah membentuk lembaga baru. Ntar ada masalah tertentu ya, sebuah insiden, bentuk lembaga baru, bentuk komisi ini, komisi itu ya. Sampai akhirnya semuanya yang diharapkan ya mendapatkan komisinya itu. Apalagi komisinya dibilang independen, tetapi prinsipnya pada saat proses-proses untuk melakukan rekrutmen dan seterusnya itu seringkali tidak independen. Ya, ini juga harus menjadi perhatian kita. Saya kira itu secara singkat, saya kira saya tidak mengikuti secara keseluruhan apa yang sudah saya tulis dalam slide, tetapi pada prinsipnya bahwa penataan ulang terhadap lembaga-lembaga negara tambahan ini memang perlu segera kita lakukan. Di satu sisi di dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi, dan juga efisiensi anggaran negara. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya telah memberikan paparan.
Ada beberapa poin penting yang saya tangkap tadi, bagaimana upaya untuk meredesain kembali ya lembaga-lembaga negara, dan menjadi pertanyaan besar bagi kita ketika semakin banyaknya lembaga negara yang dihadirkan, itu apakah justru menunjukkan bagaimana lemahnya trust masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian apakah dengan membangun lembaga-lembaga baru itu juga sama dengan melembagakan civil society dalam konteks ini. Sehingga civil society yang diharapkan seperti prolognya Prof. Jimli tadi, sebagai 4 pilar membangun demokrasi itu akhirnya tidak bisa berperan dengan efisien dan efektif karena tidak mampu melakukan kontrol dan sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan tentunya, terutama berkaitan dengan upaya kontrol dari masyarakat. Ini menarik, nanti Bapak dan Ibu yang ada di Zoom dan juga ada di offline ini, kami persilahkan juga memberikan pertanyaan, tetapi kita dengarkan terlebih dahulu 2 narasumber yang sudah bergabung di Zoom. Kami sapa dan kami persilahkan terlebih dahulu kepada Prof. Sarif Hidayat. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Prof, tadi terjeda, kami utamakan terlebih dahulu pembicara atau narasumber yang offline. Prof nanti akan memberikan tema berkaitan dengan menata ulang desain otonomi daerah, kewenangan, kesejahteraan, dan good governance. Prof, izinkan saya untuk membacakan sedikit saja, karena panjang, jadi saya baca. Izinkan, Prof. Sarif Hidayat adalah peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Dr. Endang Sulastri. Keefektifannya bagaimana nih Prof? Kemudian beliau juga menyelesaikan pendidikan Master Leading to PhD pada Department of Asian Studies di Flinders University Australia. Beliau juga mempunyai karya yang luar biasa, publikasinya baik buku, jurnal maupun di media massa. Beliau juga terlibat aktif sebagai peneliti di lembaga-lembaga internasional. Prof, waktu kami persilakan untuk memaparkan gagasan dan narasinya. Terima kasih. Kami beri waktu 20 menit ya, Prof. Baik, terima kasih banyak. Tolong diingatkan nanti Mbak ya kalau kelewat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentu yang terhormat Bapak Rektor UMJ beserta jajarannya, dan juga yang terhormat sahabat saya teman sekolah dulu di Flinders, ya kita sama-sama, dan juga teman pengajian di Australia, Sekjen atau Sekum Muhammadiyah Pak Profesor Mukti, dan tentunya juga Bang Jimli Asidiki yang juga tadi sudah menyampaikan keynote speech yang sangat clear tadi, dan tentunya juga kepada para peserta seminar Muktamar Muhammadiyah yang berbahagia pada siang ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk diberi kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi pada hari ini, sharing pengetahuan, ya tentu untuk kemaslahatan bangsa kita dengan tema besar rekonstruksi tata kelola negara. Nah, ada beberapa poin yang sebagai pengantar dan saya bisa garis bawahi dari paparan Profesor Jimli Asidiki tadi, yang menggarisbawahi ada 3 persoalan mendasar yang kita hadapi, yaitu adanya percampuran aduk antara bisnis dan politik, kemudian adanya deinstitusionalisasi politik, dan adanya feodalisme. Nah, saya sangat setuju dengan proposisi ini, dan ini juga pernah saya tulis di opini Kompas dengan tajuk atau dengan judul subordinasi negara terhadap bisnis di pasca Orde Baru. Ya, memang ada kecenderungan terjadi pergeseran dari semula subordinasi bisnis terhadap negara pada periode Orde Baru, sekarang terbalik. Jadi sekarang menjadi subordinasi negara terhadap bisnis, jadi negara yang dikurung oleh bisnis. Dan ini tentunya permasalahan yang harus kita hadapi. Dan Bang Jimli tadi mengajukan ada quarter film, terutama terkait baik di mikropolitik maupun di makropolitik. Nah, di makropolitik tadi harus memperhatikan peran dari state, society, pasar, dan
media. Nah, itulah kira-kira semangat yang akan saya usung juga. Ini sudah sejalan di dalam penata ulangan otonomi daerah. Bagaimana persoalan-persoalan bisnis dan politik tadi juga bisa kita atasi, dan bagaimana 4 pilar tadi, terutama state, society, pasar, itu bisa bersinergi satu dengan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Mohon maaf, saya akan tayangkan sendiri saja PowerPoint-nya, Pak Admin. Ya. Saya diberi tugas atau diberi tema untuk membahas tentang bagaimana menata ulang desain otonomi daerah. Nah, kemudian saya tambahkan subjudul di situ adalah aktualisasi konsep dan kebijakan desentralisasi dalam negara kesatuan. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, pada periode COVID-19 yang sekarang sudah mulai menurun ini, kita di periode yang ketiga ini, sebenarnya dalam 2 tahun terakhir dan masuk tahun ketiga, kita disodorkan oleh pelajaran yang sangat berharga terkait dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Satu di antara isu penting yang menarik untuk digarisbawahi yaitu munculnya diskursus atau bahkan fakta tentang adanya silang kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, silang kebijakan ini ya tentunya bisa kita ikuti ya, tidak saja dalam diskursus dalam arti seminar, tetapi juga sudah dipublish di dalam sejumlah media massa, dan berawal itu dari pengaturan tentang bagaimana moda transportasi mudik Idul Fitri 1441. Di situ terjadi silang kebijakan antara Kementerian Perhubungan dan juga tentunya kebijakan pemerintah daerah. Nah, kemudian silang kebijakan juga terlihat dalam distribusi bansos. Nah, ini bahkan telah digarisbawahi oleh Ketua Komisi 1 DPD RI, yaitu Pak Agus Tintara Senarang, yang melihat bagaimana terjadi silang kebijakan antara pusat dan daerah tentang penyaluran bansos. Nah, kemudian silang kebijakan juga dalam pelaksanaan PSBB. Ya, ada yang melaksanakan PSBB yang berbeda-beda pada awal, terutama pada awal ya COVID-19. Dan ini digarisbawahi antara lain oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa ya kebijakan dalam pelaksanaan PSBB ini telah menimbulkan silang kebijakan antara pusat dan daerah, bahkan menimbulkan kekacauan terhadap skenario yang sudah direncanakan oleh daerah. Nah, ini hanya sedikit saja atau segelintir saja contoh kasus bagaimana silang kebijakan itu terjadi. Pertanyaan dasar kita dalam rangka rekonstruksi atau menata ulang desain otonomi daerah adalah mengapa silang kebijakan antara pusat dan daerah itu harus terjadi. Nah, sementara kita sudah mencanangkan NKRI harga final, harga mati bahkan disebut seperti itu. Idealnya kalau kita menerapkan konsep desentralisasi di dalam negara kesatuan secara benar, seharusnya tidak harus terjadi silang kebijakan seperti itu. Tetapi fakta empiris kasus COVID-19 ini mempertontonkan kepada kita, menyodorkan kepada kita secara nyata telah terjadi silang kebijakan. Nah, ini tentunya pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dan sekaligus dalam rangka untuk menata ulang desain otonomi daerah ke depan. Ya, tentu paling tidak proposisi yang bisa kita ajukan itu berarti prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan itu berarti belum diterapkan secara utuh. Apa memang seperti itu? Nah, inilah antara lain pertanyaan-pertanyaan yang cukup menantang yang harus kita jawab dalam rangka penataan ulang desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, sementara dapat dipastikan bahwa pasca COVID ini kapasitas dari negara, terutama kapasitas fiskal, itu akan mulai menurun. Dalam arti negara tidak bisa lagi bisa menjalankan fungsinya sebagai investor dan financer sekaligus, dalam arti menanggung segala-galanya. Nah, itu dapat dipastikan sulit akan terjadi. Artinya apa? Itu mau tidak mau menghendaki peran penting dari pemerintah daerah. Nah, ini yang akan kita hadapi ke depan.
pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan perannya. Selain pemerintah daerah, state, ini yang disebut oleh Bang Jimli tadi, juga sangat membutuhkan peran dari society, baik dari economic society yang Bang Jimli sebut tadi sebagai pasar, maupun civil society. Ini sangat dibutuhkan ke depan. Nah, terus apakah aktor-aktor ini sudah terjahit secara rapi di dalam praktek desentralisasi dan otonomi daerah kita sekarang sehingga bisa menopang kehidupan bernegara di pasca COVID ini? Nah, itu antara lain juga perlu kita jawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini sekaligus dalam rangka menata ulang konsep maupun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ke depan. Nah, sebelum sampai ke sana, menarik pertama kita coba untuk mereview apa sih akar persoalan konsep dan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Nah, saya mencoba menelusuri persoalan-persoalan ini tentunya sudah cukup panjang. Saya memulai ini dari tahun 1994 ketika menyusun disertasi di Flinders, dan tentunya terus saya ikuti sampai dengan saat ini ketika menjadi peneliti di LIPI dan sekarang menjadi BRIN, dan terus juga menggeluti persoalan otonomi daerah ini. Nah, sedikitnya ada 5 persoalan mendasar yang kita hadapi dalam praktek desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dan saya sebut ini persoalan mendasarnya. Yang pertama itu adanya ambivalensi orientasi konsep desentralisasi. Terjadi ambivalensi. Ambivalensi antara apa? Yaitu ambivalensi antara orientasi ideologi dengan orientasi teknikal. Atau apa yang disebut oleh Mariano 1959 ini adalah ideological versus technical orientation. Secara ideologi kita menghendaki dan mengharuskan adanya desentralisasi dan otonomi daerah karena ini penting dalam rangka untuk menciptakan efisiensi pemerintah daerah, dan secara politis untuk mendemonstrasikan bahwa kita Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang demokrasi. Karena desentralisasi dan otonomi daerah ini merupakan simbol dari dilaksanakannya sistem pemerintahan yang demokrasi. Nah, itu sebabnya penting untuk desentralisasi dan otonomi daerah ini dihadirkan secara ideologis. Tetapi secara teknis, secara teknikal, para eksekutif pemerintah daerah itu biasanya cenderung ingin menciptakan suatu pemerintahan yang stabil, terkontrol, dan juga pemerintahan yang bisa mendukung legitimasinya. Nah, Titi tadi menyebut legitimasi dari penguasa. Nah, di sini ya tentunya ketika berhadapan dengan persoalan teknis begini, biasanya desentralisasi dan otonomi daerah ini ya tentunya kurang menguntungkan. Nah, akhirnya apa? Untuk mengawinkan antara kepentingan ideologi dan kepentingan teknis ini, maka biasanya desentralisasi dan otonomi daerah dihadirkan, tetapi disertai dengan kontrol dan pengendalian yang sangat ketat. Nah, itulah sebabnya terjadi ambivalensi. Nah, kemudian persoalan yang kedua, sebelum sampai ke persoalan kedua, persoalan ambivalensi ini masih berlangsung sampai dengan hari ini. Nah, terminologi ambivalensi antara orientasi ideologi dan technical orientation tadi itu pertama kali dikemukakan oleh Mariano dalam disertasinya di tahun 1959. Artinya semenjak dari awal sudah terdeteksi adanya ambivalensi itu. Tetapi ironisnya ternyata itu belum sembuh persoalan itu sampai hari ini. Dan penelitian yang saya lakukan dari tahun 2002 sampai 2007 di 6 provinsi, saya menemukan ambivalensi itu masih sangat kental di pasca Orde Baru atau di era reformasi ini. Nah, kemudian akhirnya diskrepensi atau ambivalensi itu kemudian saya tuangkan dalam buku ini yang kemudian saya beri judul Too Much Too Soon ya. Nah, ambivalensi yang terjadi hari ini itu muncul antara lain dengan mudah bisa kita deteksi dengan munculnya diskursus publik dengan menggunakan terminologi otonomi kebablasan dan otonomi setengah hati. Nah, pemerintah pusat akan mengklaim daerah mempraktikkan otonomi kebablasan, sementara pemerintah daerah biasanya akan mengatakan pemerintah pusat itu setengah hati. Artinya apa? Kepala dilepas, ekor dipegang. Nah, secara konseptual sebenarnya di arti atau makna dari terminologi yang muncul di ranah publik tadi itu menunjukkan betapa ambivalensi yang memang sudah terjadi dari tahun 59 itu masih terus berlangsung pada hari ini.
Nah, kira-kira itu persoalan pertama. Nah, kemudian persoalan yang kedua yang dihadapi dalam atau masalah mendasar yang dihadapi dalam konsep maupun implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah Indonesia, yaitu belum teraktualisasinya secara utuh prinsip desentralisasi dalam negara kesatuan. Apa itu prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan? Secara teoritis disebutkan bahwa ciri khas dari desentralisasi dalam negara kesatuan itu dalam hal relasi kewenangan itu menekankan pada prinsip sharing of power, berbagi kekuasaan. Sementara kalau di negara federal dia separation of power, pemisahan kekuasaan. Jadi berbeda antara keduanya. Nah, namun di negara kesatuan ini walaupun menerapkan prinsip sharing of power, berbagi kekuasaan, tetapi tidak harus mematikan keanekaragaman atau perbedaan serta karakteristik yang dimiliki oleh daerah. Ini yang perlu dicatat. Jadi jangan sampai terjadi manipulasi politik dengan dalih negara kesatuan lantas mematikan heterogenitas atau kekhususan yang dimiliki oleh daerah. Secara konseptual, prinsip desentralisasi di negara kesatuan tetap mengakomodasi dan bahkan menjunjung tinggi perbedaan antar daerah dalam praktek desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, ini yang membuat dia sebenarnya hanya beda tipis dengan negara federal. Bedanya nanti kalau di negara federal dia memperhatikan keanekaragaman atau perbedaan daerah, tapi otonominya penuh. Tapi kalau di negara kesatuan, otonomi tidak bisa otonomi penuh, tapi nanti ada otonomi yang kemudian yang disebut dengan asimetris. Nah, inilah kemudian yang ingin saya tegaskan. Jadi di dalam negara kesatuan pun tetap mengakomodasi keragaman dari setiap daerah dengan konsep apa yang disebut desentralisasi asimetris. Nah, dengan desentralisasi asimetris inilah maka nanti diharapkan walaupun menerapkan prinsip sharing of power, tetapi keragaman antar daerah tidak dimatikan. Nah, ironisnya yang terjadi di Indonesia sejauh ini cenderung menerapkan konsep dan praktik desentralisasi dan otonomi daerah yang simetris, seragam. Nah, ini juga ya lihat mengapa saya sebut berarti prinsip dasar desentralisasi dalam negara kesatuan itu belum sepenuhnya diterapkan. Itu adalah persoalan yang kedua. Nah, kemudian persoalan mendasar yang ketiga, yaitu belum teraktualisasinya semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam tata kelola pusat daerah di Indonesia. Nah, dengan menerapkan model simetris yang sejauh ini cenderung dominan dalam praktek desentralisasi di Indonesia atau keseragaman, itu secara tidak langsung konsep desentralisasi dan otonomi daerah beserta praktiknya cenderung lebih menekankan semangat ketunggal ikaan, keseragaman. Sementara semboyan kita tidak hanya tunggal ika, tetapi juga harus memiliki porsi yang sama dengan yang kedua, yaitu kebehinekaan. Nah, ini untuk dalam rangka melaksanakan kebehinekaan ini, antara lain kontekstualisasinya ya harus mengakomodasi keragaman dan perbedaan antar daerah. Yang tentu nanti implikasinya harus juga berbeda dalam hal otonomi maupun dalam hal penyerahan kewenangannya yang nanti akhirnya kita sebut sebagai asimetris desentralisasi dan otonomi daerah. Jadi singkatnya praktek desentralisasi dan otonomi daerah yang kita lakukan sejauh ini cenderung lebih menekankan ketunggal ikaannya dan belum memberikan porsi yang seimbang terhadap kebehinekaan. Nah, itu persoalan yang ketiga. Nah, kemudian yang persoalan keempat, desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, baik konsep maupun implementasinya cenderung berkarakter state center, lebih didominasi oleh peran negara, gitu ya, state center. Nah, dan ini dicerminkan dengan pola berbagai kebijakan yang dikeluarkan, itu lebih menekankan bagaimana mengatur relasi antar aktor antar lembaga dan aktor di dalam negara, di dalam state, yaitu antara lain mengatur relasi antara pusat dan daerah. Pusat itu state, negara di pusat. Pemerintah daerah itu bagian dari state yang ditugaskan di daerah.
Nah, jadi desentralisasi sejauh dan otonomi daerah sejauh ini lebih banyak ditekankan dalam mengatur relasi kewenangan maupun keuangan antar lembaga di dalam tubuh negara, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara aktor lainnya yang tadi sudah digarisbawahi oleh Bang Jimli, society, masyarakat, baik masyarakat ekonomi yang Bang Jimli sebut sebagai pasar tadi, maupun masyarakat sipil, itu hampir tidak diberi porsi yang sama pengaturannya di dalam konsep desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Artinya bagaimana hak dan tanggung jawab dari society, baik economic society maupun civil society dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah itu hampir tidak diatur secara spesifik di dalam kebijakan, terutama di dalam peraturan perundang-undangan kita. Itulah sebabnya maka tidak mengherankan pada awal-awal kita melaksanakan reformasi desentralisasi dan otonomi daerah, itu banyak kantor bupati dibakar oleh masyarakat karena demo. Ya kenapa? Ya karena masyarakat merasa tidak diikut sertakan, tiba-tiba sudah hadir saja sejumlah konglomerat, terutama di pertambangan, yang mereka rasakan merusak lingkungan. Nah, sementara mereka tidak diikut sertakan di dalam pengambilan keputusan ketika memberikan perizinan. Nah, itu antara lain merupakan refleksi dari atau contoh kasus dari akibat dari belum diaturnya relasi dalam konteks dengan society, masyarakat sipil maupun dengan masyarakat ekonomi tadi. Nah, ini kelemahan yang keempat atau persoalan yang keempat. Nah, kemudian persoalan mendasar yang kelima, yang terakhir, yaitu kebijakan desentralisasi dan implementasinya di Indonesia sejauh ini cenderung bersifat pragmatis, parsialistik, dan lebih berorientasi pada kepentingan penguasa. Kayak gitu. Nah, artinya apa? Ya berbagai kebijakan yang kita keluarkan yang kemudian dilabeli dengan reformasi, desentralisasi dan otonomi daerah itu cenderung lebih didasarkan pada pemahaman atas penggalan-penggalan peristiwa, bukan atas dasar rangkaian peristiwa, atas penggalan-penggalan peristiwa. Jadi seperti pemadam kebakaran. Begitu terjadi misalnya penolakan dari para pengusaha, keberatan dari para pengusaha karena banyaknya pungutan-pungutan, nah maka dikeluarkanlah kebijakan pengaturan tentang retribusi. Nah, begitu kemudian timbul permasalahan, antara lain juga proses dari pengusaha, agak begitu rumitnya mengurus perizinan di daerah, nah kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Keluar lagi nih pemadam kebakaran. Ya, itu dikeluarkan berdasarkan penggalan peristiwa, maka ditariklah kewenangan yang tadinya diserahkan kepada daerah, ditarik lagi ke pusat. Nah, kemudian yang paling menarik ya Omnibus Law. Nah, itu kan berapa kewenangan daerah yang kemudian kembali ditarik atau disentralisasi ke pusat. Nah, di belakang itu juga tentu atas dasar keberatan-keberatan atau protes dari berbagai aktor, terutama dari para pengusaha. Nah, jadi di sini kelihatan dia lebih berdasarkan penggalan peristiwa, bukan berdasarkan rangkaian peristiwa yang diarahkan, ditujukan untuk kepentingan bangsa. Nah, dia lebih diutamakan untuk kepentingan penguasa, untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, akhirnya apa? Desentralisasi dan otonomi daerah kita cenderung ya nyata tapi tidak kentara. Nyata ada tetapi tidak kentara hasilnya. Kenapa? Karena desentralisasi dan otonomi daerah sejauh ini lebih difungsikan oleh penguasa sebagai instrumen, sebagai alat penguasa untuk melegitimasi hadirnya sistem pemerintahan yang demokratis, sehingga dengan adanya praktek desentralisasi dan otonomi daerah berarti penguasa tidak salah untuk mengklaim bahwa sistem pemerintahan di Indonesia ini adalah demokratis, dan juga untuk meredam terusiknya kekuasaan karena resistensi atau gerakan daerah maupun gerakan dari para pengusaha, dari para pebisnis. Nah, jadi lebih banyak desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan ke sana. Nah, bagaimana kita akan bisa mencapai hasil yang optimal tentunya. Nah, atas dasar 5 persoalan ini, saya juga ajukan ada 5 solusi, yaitu yang bisa dilakukan ke depan dalam rangka penataan ulang desain otonomi daerah, agar dia didudukan pada konteks negara kesatuan, dan sekaligus juga dapat mengakomodasi quarter pillars yang disampaikan oleh Bang Jimli tadi, yaitu kepentingan state, society, pasar, dan tentunya tadi ditambahkan ada media. Ya, gitu. Nah, rekomendasi yang pertama,
yang perlu dilakukan di dalam rangka penataan ulang desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, yaitu melakukan aktualisasi konsep desentralisasi dalam negara kesatuan. Nah, jadi harus didudukkan betul desentralisasi dan otonomi daerah kita sesuai dengan kaidah-kaidah dasar desentralisasi dalam negara kesatuan, yaitu realisasi antara lain itu dengan merealisasikan model desentralisasi dan otonomi daerah asimetris. Nah, ini di dalam metrik ini bisa dilihat ya, beda antara negara federal dan negara kesatuan. Nah, dalam hal desentralisasi di negara federal, prinsipnya adalah pemisahan kekuasaan, separation of power. Di negara kesatuan itu bukan pemisahan kekuasaan, tetapi berbagi kekuasaan atau sharing of power. Implikasinya apa? Ya, implikasinya juga di model otonomi daerah. Di negara federal, karena dia pemisahan kekuasaan, maka model otonomi daerahnya hanya satu, otonomi penuh. Jadi daerah memiliki kewenangan penuh atas semua kewenangan di luar kewenangan pokok pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat diberi sejumlah kewenangan pokok, katakanlah 5 kewenangan pokok, maka selain dari kewenangan pokok tersebut itu sepenuhnya milik daerah. Nah, itu di federal. Nah, kalau di negara kesatuan tentu prinsip ini tidak bisa diterapkan karena konsekuensi dari sharing of power. Namun dia juga memiliki perbedaan tipis sesungguhnya secara substansial dengan federal ketika kita melihat di otonomi daerah. Nah, sharing of power itu apa? Sharing of power itu artinya apa? Pemerintah pusat tidak saja memiliki kewenangan pokok, tetapi juga memiliki sejumlah kewenangan sektoral yang dikelola secara bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nah, sehingga artinya apa? Pemerintah pusat selain kewenangan pokok juga ada sejumlah kewenangan sektoral. Nah, sisa kewenangan sektoral lainnya didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Nah, bentuk desentralisasinya harus asimetris. Ya, bisa saja nanti dalam bentuk otonomi luas. Otonomi luas dalam arti bahwa pemerintah daerah diberi hampir sebagian besar kewenangan sektoral diserahkan kepada daerah. Nah, itu tentunya atas pertimbangan daerahnya sudah memiliki kemampuan, punya potensi, dan lain sebagainya. Nah, kebalikannya otonomi terbatas. Nah, bagi daerah-daerah yang mungkin masih memiliki keterbatasan baik dari fiskal, SDM, maupun potensi daerah, nah dia diberikan kewenangan terbatas, yaitu hanya didesentralisasikan sebagian kecil saja kewenangan sektoral kepada daerah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ya otonomi khusus, yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan luas pada sektor tertentu. Nah, itu yang membedakannya dengan kewenangan luas yang di atas ini. Kalau kewenangan luas yang di atas ini, daerah diberi kewenangan luas pada hampir semua bidang. Nah, kalau otonomi khusus, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas hanya pada sektor tertentu. Nah, antara otonomi luas dan otonomi terbatas ini sifatnya dinamis. Dinamis dalam arti bisa saja suatu daerah diberikan awalnya otonomi luas, tapi kemudian dalam perjalanannya menunjukkan ketidakmampuan bisa diturunkan menjadi otonomi terbatas. Begitu juga sebaliknya. Mungkin suatu daerah pada awalnya diberi status otonomi terbatas, namun dalam perjalanannya menunjukkan kinerja yang prima dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa, dan ini tentunya dia berhak untuk dinaikkan status menjadi otonomi luas. Nah, itu yang sebenarnya hakikat dari desentralisasi asimetris dan sifatnya sangat dinamis dalam negara kesatuan. Jadi keliru apabila dikatakan negara kesatuan ini adalah membelenggu atau mematikan kreativitas daerah. Yang terjadi sebenarnya bukan konsep negara kesatuan yang mematikan otonomi daerah, tetapi konsep negara kesatuan itu sudah benar, namun dimanipulasi oleh penguasa untuk mematikan daerah. Ya, ini yang terjadi. Nah, ini harus kita koreksi. Yang harus dikoreksi dengan revitalisasi atau dengan rekonstruksi konsep desentralisasi dan otonomi daerah ke depan, atau dengan kata lain penataan ulang desain otonomi daerah ke depan yang digagas oleh Muhammadiyah ini. Kemudian konsep yang kedua adalah menggagas tentang ini sebenarnya definisi-definisi yang saya sudah sebutkan tadi, saya kira tidak perlu saya jelaskan. Nah, kemudian reformasi yang kedua yang perlu dilakukan dalam penataan ke depan, penataan desain otonomi daerah ke depan, yaitu reformasi konsep tata kelola desentralisasi, yaitu mulai bergeser dari decentralization for good governance menuju decentralization for proper governance.
Nah, ini sekaligus juga menjawab tantangan yang disampaikan oleh Bang Jimli pada keynote speech tadi, bahwa perkembangan teknologi dan juga musibah pandemi ini sekaligus juga mengingatkan kepada kita untuk mengkoreksi kembali berbagai konsep yang berlaku sejauh ini. Bisa saja beberapa konsep tersebut sudah tidak pas lagi atau tidak relevan lagi. Dan oleh karenanya perlu diciptakan konsep-konsep baru yang lebih pas. Nah, ini juga antara lain gagasan yang diusung dengan rekomendasi yang kedua ini. Sejauh ini sebagian besar reformasi konsep maupun kebijakan desentralisasi merujuk kepada konsep good governance. Padahal sebenarnya konsep good governance ini sudah banyak dikritik semenjak tahun 80-an. Tetapi kemudian menjadi primadona dan menjadi arus utama di Indonesia di awal tahun 2000-an. Tapi tidak apa-apa, ya biasa, tren ya. Tetapi seharusnya kalau kita mengikuti diskursus akademik maupun dalam diskursus kebijakan, konsep good governance ini sudah banyak dikritik dari akhir tahun 80-an. Nah, atas dasar itulah maka saya mencoba menyodorkan rekonstruksi konsep bahwa kita harus sudah mulai menuju ke apa yang saya sebut dengan konsep proper governance, pemerintahan yang tepat ya. Apa bedanya antara proper governance dengan good governance? Itu sebenarnya good governance itu kalau kita lihat dari sisi substansial lebih menekankan pada pentingnya developmental dan praktek demokrasi. Nah, sehingga ada akuntabilitas, efisiensi dan lain sebagainya sebenarnya merujuk kepada dua isu ini dalam rangka membangun developmental dan dalam menerapkan prinsip developmental dan menegakkan prinsip demokratik. Padahal sebenarnya ada dua hal lagi yang saya sebut pilar ketiga dan keempat yang menentukan berhasil atau tidaknya tata kelola, yaitu socially inclusive, inklusivitas sosial. Dan kemudian yang kedua ya harus memperhatikan historical konteks lokal, misalnya kekhususan dan kearifan-kearifan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kalau di konteks otonomi daerah, dan kalau konteks bernegara ya kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Nah, itulah baru pemerintahan atau tata kelola itu akan bisa berjalan apabila dia ditopang 4 pilar ini, tidak hanya developmental dan demokratik sebagaimana ditekankan oleh good governance, tetapi harus ditambah dengan adanya menegakkan prinsip inklusivitas sosial dan juga harus memperhatikan atau mengakomodasi kekhususan dan karakteristik lokal, yaitu kearifan lokal. Nah, itu yang kira-kira juga ada konteks desentralisasi, ya tentunya ini yang harus diterapkan dalam rangka untuk menata ulang desentralisasi, tata kelola desentralisasi dan otonomi daerah ke depan. Nah, secara singkat, perbedaan antara konsep good governance dengan konsep proper governance kalau kita bikin perbandingan. Nah, kalau kita lihat dari prinsip, konsep good governance ini lebih menekankan pada prinsip developmental dan demokratik, dan parameter yang digunakan cenderung dia one fit for all, menerapkan parameter yang sama untuk seluruhnya. Nah, ini yang banyak mengakibatkan konsep ini gagal, terutama di kawasan Amerika Latin dan juga di Afrika. Nah, kelemahan inilah yang kemudian disempurnakan oleh konsep proper governance, di mana memiliki 4 prinsip. 2 prinsip pertama sama dengan good governance, developmental dan demokratik, tapi kemudian menambah 2 prinsip baru, yaitu socially inclusive dan local context. Nah, gitu. Nah, kemudian dalam hal parameter, karena dia memperhatikan socially inclusive, inklusivitas sosial dan konteks lokal, maka tentu parameter tidak bisa sama untuk semua. Jadi not one fit for all, karena dia mengakomodasi kekhususan atau karakteristik lokal. Nah, melalui konsep proper governance inilah diharapkan nanti akan tercipta apa yang disebut dengan decentralization within the state and society. Jadi kalau selama ini desentralisasi dan otonomi daerah kita cenderung hanya mengatur relasi di dalam tubuh state, ini di dalam segitiga ini kan ada aktor, ada state, ada civil society, ada economic society. Nah, sejauh ini persoalan konsep maupun kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah kita hanya mengatur relasi di dalam tubuh state, yaitu mengatur relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu kan mengatur relasi di dalam tubuh state. Nah, dengan proper governance mengatakan yang harus diatur tidak hanya di dalam tubuh state, tetapi juga harus mengatur relasi dengan civil society, inklusivitas sosial, dan juga harus mengatur diatur juga relasi dengan economic society, para pebisnis, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam implementasinya.
Melalui decentralization for good proper governance, karena dia memperhatikan inklusivitas sosial, dia juga bisa membantu merealisasikan konsep desentralisasi asimetris. Desentralisasi dan otonomi daerah asimetris. Mengapa? Karena konsep tata kelola ini menyarankan harus inklusivitas sosial dan harus memperhatikan karakteristik kekhususan lokal. Nah, itu otomatis itu akan mendorong direalisasikannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah asimetris, bukan simetris ya. Nah, rekomendasi yang ketiga yaitu perlu segera direalisasikan, direkonstruksi atau ditata ulang konsep otonomi daerah. Nah, sejauh ini konsep otonomi daerah kita cenderung mempraktikkan konsep dan praktik otonomi pemerintah daerah. Jadi otonomi lebih diletakkan kepada pemerintah daerah, ya gitu. Padahal sebenarnya otonomi itu bukan otonomi pemerintah daerah, otonomi daerah. Daerah dalam arti entitas. Di dalam daerah itu ada pemerintah daerah, Pemda, ada masyarakat. Berarti otonomi daerah itu bukan otonomi yang hanya dimiliki penyelenggara pemerintah daerah, tetapi juga otonomi yang melibatkan masyarakat, baik masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi sebagai konsekuensi dari daerah tadi sebagai suatu entitas. Nah, ini yang perlu juga dikoreksi dan harus didudukkan ke depan, supaya kita segera mengakhiri praktek otonomi pemerintah daerah ini menjadi otonomi daerah, dalam arti pemerintah dan masyarakat daerah. Nah, kemudian yang keempat, yaitu perlu adanya rekonstruksi pendekatan kebijakan desentralisasi. Nah, kebijakan yang selama ini cenderung, tadi saya sebut di persoalan dasar, cenderung pragmatis, parsialistik. Nah, karena dilahirkan atas penggalan peristiwa dan lebih berorientasi pada kepentingan penguasa, nah ini harus digeser, harus diperbaiki, direkonstruksi, sehingga dia lebih bersifat holistik. Saling terkait satu dengan lain, tidak konflikting. Saling terkait satu dengan lainnya, dan harus dilahirkan berdasarkan rangkaian peristiwa, bukan hanya penggalan peristiwa sebagaimana terjadi sekarang, sebagai pemadam kebakaran. Dan kemudian dia selain holistik, didasarkan pada rangkaian peristiwa, tentunya juga harus berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan penguasa. Nah, kemudian yang terakhir, dan ini untuk kepentingan akademis, saya mohon maaf Mbak, apakah saya masih punya waktu yang terakhir ini? Ya, Prof, 2 menit lagi. Ya, saya minta waktu sedikit ya Mbak ya, yang satu kali ini, satu bagian lagi, ini rekomendasi. Nah, ini untuk kepentingan akademis. Nah, saya berharap banyak UMJ bisa menjadi ujung tombak dari melakukan rekonstruksi pendekatan ini, yaitu tentunya tidak hanya di desentralisasi saja, tetapi berbagai aspek, yaitu pentingnya merevitalisasi pendekatan studi. Nah, karena sedang berbicara desentralisasi, ya tentu tentang studi desentralisasi yang sejauh ini cenderung menggunakan pendekatan monodisiplin, dan bahkan ya tentunya sudah berkembang juga maju ke inter dan multidisiplin, tetapi seharusnya sudah menuju, nah ini yang keharusannya seharusnya ke depan, kita juga melakukan rekonstruksi atau revitalisasi pendekatan, yaitu menuju pendekatan transdisiplin. Nah, kalau dibuat gambar seperti ini, transdisiplin itu sebenarnya bukan transgender ya, karena banyak disalahartikan sekarang. Transdisiplin itu sebenarnya berasal dari kata transdental. Transdental itu berisi dua hal penting, yaitu ditandai adanya generalisasi dan abstraksi. Nah, itu yang kemudian disebut transdental ya. Nah, kemudian itu yang menjadi roh utama dari transdisiplin. Maksudnya seperti apa ya? Seperti ini, suatu persoalan dibaca oleh sejumlah disiplin, tidak hanya satu disiplin, tetapi dia multi, bahkan interdisiplin. Nah, dari berbagai disiplin ini menghasilkan hasil kajian. Nah, kalau kita kontekskan desentralisasi, ya berarti menghasilkan kajian persoalan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, tapi tidak hanya berhenti sampai di kesimpulan, namun dia dinaikkan, nah ini kemudian maju menjadi transdisiplin, dilakukan generalisasi atas berbagai hasil kesimpulan tadi, hasil kajian, dan naik lagi dari hasil generalisasi itu diabstraksikan. Nah, inilah yang kemudian langkah berikutnya. Kalau kita ambil contoh misalnya yang saya lakukan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, bagaimana membaca persoalan desentralisasi dengan pintu masuk kasus pandemi, pelaksanaan desentralisasi pada penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini sebenarnya dari berbagai, dengan menggunakan multidisiplin,
itu ditemukan berbagai persoalan mendasar, adanya silang kebijakan antara pusat dan daerah, bansos terlambat, tidak dapat tepat sasaran, politisasi bansos, praktek rent seeking, dan lain sebagainya. Ini kan baru sampai kesimpulan berdasarkan multidisiplin. Nah, kemudian dikembangkan dengan transdisiplin, digeneralisasi. Apa makna dari berbagai persoalan ini? Nah, satu di antara generalisasinya itu adalah adanya anomali tata kelola pemerintah, desentralisasi dan otonomi daerah. Artinya ada anomali tata kelola, desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, kemudian dari generalisasi ini dilakukan abstraksi. Nah, hasil dari abstraksi ini berarti kalau memang begitu perlu adanya revitalisasi tata kelola ODA, atau bahasa yang kita gunakan sebagai tema pada hari ini, ya perlu adanya penataan ulang desain otonomi daerah dan desentralisasi. Apa yang perlu ditata ulang, mulai dari merevitalisasi perspektif ODA-nya, redefinisi ODA-nya, refocusing subjek dan objek ODA, rekonstruksi konsep ODA menjadi asimetrik, desentralisasi, rekonstruksi pendekatan kebijakannya, dan seterusnya. Nah, atas dasar ini, apakah sudah selesai sampai di sini? Ya belum terjadi konseptualisasi. Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut melalui forum-forum diskusi dengan co-creation. Kata Brandman ini, dia akan menghasilkan konsep baru dengan transdisiplin ini apabila dilakukan co-creation dengan kolaborasi diskusi secara intens berbagai pihak terkait termasuk akademisi dengan melibatkan state, civil society maupun economic society, sehingga nanti akan muncul konsep-konsep baru yang kemudian kita sebut nanti konsep penataan ulang desentralisasi dan otonomi daerah, baik dalam untuk diskursus akademik, pengembangan teori, konsep dan model, untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pengembangan dalam arti kebijakan kebaruan untuk pemerintah. Nah, pada konteks inilah yang nanti akan kita sampai dengan proses seperti tadi. Nah, disinilah nanti kita akan sampai pada betapa pentingnya dalam waktu dekat menerapkan asymmetric desentralisasi and regional autonomy ini, atau desentralisasi dan otonomi daerah asimetrik, dan menerapkan konsep decentralization within the state and society. Karena dengan asymmetric desentralisasi ini kita akan mendudukkan secara persis bagaimana prinsip dasar desentralisasi dan otonomi daerah dalam negara kesatuan, itu dengan asimetris. Nah, dengan decentralization within the state and society, ini kita bisa membangun konsep desentralisasi dan otonomi daerah ke depan yang tidak saja mengatur relasi antar lembaga dalam tubuh negara, antar pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga mengatur relasi dengan society, baik civil society maupun economic society. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause buat Prof. Sarif. Ada banyak rekomendasi tadi terkait dengan desentralisasi. Saya catat ada 5 rekomendasi yang nanti bisa diterapkan, terutama untuk merevisi bagaimana permasalahan desentralisasi itu hadir dengan yang ada di Indonesia. Bapak dan Ibu, mohon maaf untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan narasumber yang terakhir untuk sesi pertama, yaitu Bapak Dr. Pilrido Alhamdi MA. Beliau adalah Vice Dean Faculty of Social and Political Science dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau akan